Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Ya. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke orang-orang di lingkungan saya yang bisa memberi kita informasi atau inspirasi ya. Yang datang hari ini namanya Randy. Ya. Sebenarnya namanya Randy tuh dipanggilnya Randy ya. Oh Apaan iya, aja sih? iya Apa aja. Randy. Ya, penting sehat. Yes, Randy adalah seorang hairstylist. Hairstylist. Ya untuk rambut biar makin kece. Saya kenal Randy 10 tahun yang lalu. Oh, iya. Iya, Wow. loh, Ren. Wow. Iya, di tempat kerja Randy di Tebet, namanya Di Amanda Tania. Betul apa Ya, ya itu udah yang kesekian lah waktu itu. iya, Udah itu pindah-pindah ya? kan. Iya, kenal Randy di situ potong rambut, ngeblok, coloring, semua saya yang megang Randy. Dan saya nggak salah, karena belakangan ini Randy udah makin maju, buktinya adalah kalau mau potong rambut di Randy, nggak bisa tuh janjiannya hari ini. Nggak bisa. Paling nggak H-2, karena Randy sibuk. Termasuk hari ini, jadi ketemunya ketika Randy libur. Lagi Kalau libur. enggak, Randy ada di salon Amanda Tania dari siang ya sampai malam. Sampai selesai schedule. Sampai selesai schedule. Itu kadang-kadang suka lewat dari jam buka salon juga karena Oh, banyak iya. janji ya. Semalam malah lebih karena mungkin ada urgent banget. Itu jam 12:30 belum selesai. Ya ampun, 12:30. Serius. Ren, potong rambut. Potong rambut. Karena janjiannya tuh kayak 10:30 lah. 10:30. Aku tungguin gak enak kan. Karena mungkin waktu itu nggak ada. Jadi gue tungguin, kasihan. Ya ampun. Sibuk itu, guys. Sesibuk itu. Teman-teman yang mau tahu hasil kerja Randy aktif di YouTube. Nanti saya tag di sini ya. Ada Instagramnya juga, semuanya soal rambut, kecantikan wanita ya, dan ada kontaknya juga kalau mau ketemu Randy. Randy ini aktif ya di YouTube-nya untuk ngajarin orang juga Ya, potong rambut. sebenarnya dibilang ngajarin enggak juga. Enggak juga. Karena aku masih senang belajar sampai saat ini. Pasti. Itu Iya. nanti kita ngobrol juga. Jadi ada semacam demo gitu ya? Potong yang simpel-simpel gitu ya? Simpel-simpel kayak Nah, transformasi lah. Misalkan rambutnya Mbak Hera panjang, Heeh. terus aku tiba-tiba pendekin segini. Ya, transformation lah. Biasanya rambut kayak gitu-gitu doang sih. Hair transformation. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Randy latar belakangnya sampai dunia stylist saat ini ya, Ren ya. Oke. Jadi sebenarnya backgroundmu tuh apa, Ren? Sekolahnya apa? Sebenarnya ya hairstylist itu hobi dari aku SMA justru. Aku udah seneng motongin rambutnya teman-temanku. Serius? Iya. Jadi dulu yang paling menyakitkan adalah aku motong poni temenku yang cewek pengen nangis. Mungkin itu aku bilang, "Ren, bisa potong poni?" Bisa. Ternyata aku kan nggak tahu teknik ya. Heeh. Ya feeling aja udah potong rata doang kok, Ren. Baby bangs gitu nyebutnya sekarang guys kayaknya. Terus akhirnya dia nunduk dong, potong. Aku potong, dia naik. Begitu gini naik. Nangis. Sampai sekarang dia dendam sekali. Makanya aku dari situ belajar Mbak Hera. Itu pede aja, nggak pernah belajar, tapi seneng aja motong. Seneng aja di awal, tapi memang banyak banget teman-temanku yang suka sama hasilnya. Ya, sampai ke jenjang aku jadi mahasiswa waktu itu, walaupun itu nggak selesai sih. Iya. Kamu udah kesenangan kerja. Iya, kesenangan kerja gitu, jadi punya duit, jadi kayak ngerasa apa ya, bisa beli sesuatu yang aku mau tanpa minta ke orang tua. Iya itu sih. Iya. Jadi dulu tuh megang rambut orang udah seneng aja mau Udah seneng, diberesin. Iya. Padahal belum ada background pendidikan apa. Belum, basic sama sekali belum ada. Bahkan dari keren. Dari Bakat. keluarga yang memang udah ini Heeh. terjun di dunia Ada hairstylist. hairstylist justru aku sendiri, single. Maksudnya? Ya maksudnya yang lain, saudara-saudara malah Bukan. bukan. Oh Heeh. gitu. Kalau mungkin kalau di jiwa seni adalah. Jiwa seni Heeh. mungkin ada yang nyanyi, ada yang nari, itu ada. Itu Tapi untuk kecantikan rambut nggak ada sama nggak ada sekali. sama sekali. Cuman aku aja. Oh gitu. Oke, jadi backgroundnya apa? Reni sekolahnya kuliahnya apa dulu?
IT Justru ya? sebenarnya aku Heeh. teknologi informasi sebenarnya. Oh, Jadi waktu udah mulai boring di semester ketiga, akhirnya aku uang kuliah yang harusnya buat bayar, mhm. aku kumpulin, akumulasi, aku nggak ngomong sama orang tua. Aku buat Oh, bayar private class. Kebetulan ya waktu itu ampun, ada orang dari, aku nggak usah sebutin negaranya dari mana, pokoknya dari heeh luar negeri aja. heeh, Aku belajar di private class itu mhm. sampai waktu itu kalau berapa kali pertemuan gitu lumayan. Wah itu waktu itu lumayan besar lah bayarnya. Ya, Berapa Ren, ingat nggak? Sampai, apa, ngambil uang kuliah demi buat belajar itu? Ingat nggak Ren berapa? pokoknya kalau mungkin sekitar hampir 5 jutaan ya waktu itu. Tapi itu untuk Bener-bener ya? beberapa kali pertemuan. Oh, iya iya iya, Ya, pastinya. Pak rambut doang? rambut doang. Oh, akhirnya bisa belajar itu? Iya, akhirnya aku bangga banget tuh Heeh bisa walaupun waktu itu di kosan kan, heeh, masih ngekos kan, hasil-hasil sertifikasinya aku tumbuk-tumbuk, akhirnya mhm. waktu itu sempet kosanku kebanjiran, jadi ada beberapa yang terselamatkan, Rusak? ada yang enggak. Oh, gitu. Jadi aku waktu itu kan belum kayak sekarang ya, Mhm, medsos, foto ditaruh di mana. mhm Kalau mhm. sekarang, kalau dulu Heeh. enggak, kayak bener-bener kayak Ya udah simpen aja gitu, kayak nggak kertas aja pernah udah gitu. heeh, Simpen dari itu. Pas udah heeh mulai lulus dari situ, udah mulai punya skill, udah heeh, pede banget, pedenya makin nambah nih karena mhm punya pengetahuan yang lebih tentang mhm dunia rambut. mhm. Aku mulai ditawarin, awalnya dulu nggak motong dulu malah. Ada beberapa production atau ya serabutan lah, ada kadang-kadang ke TV, bantuin WO, Oh jadi ngeblow, bantuin hairdo, oh anak-anak gitu. make up dari situ langsung ke salon-salon. Pamit nih sama orang tua gimana Ren? Aku nggak mau sekolah, mau jadi penata rambut aja. Nah, ini sangat-sangat menyakitkan orang tuaku. Oh, Sebenarnya pro kontra tadinya akhirnya heeh, mhm, dibilang di blacklist sama keluarga hampir begitu mungkin ya. gitu. Karena kan keluarga besar tuh ya sekolah dulu lah minimal Mmm, yang benar baru cari kerja yang benar. Mungkin iya, lurus aja ya orang tuanya ya, ah, sekolah, kerja kantoran ya gitu kan, betul. heeh, Ini ya udahlah. Akhirnya lama-lama aku nahan kan. heeh Pas mulai ketahuan itu heeh adalah heeh. pas kenal Mbak Hera, pas medsos hidup. Oh gitu, Mhm. Instagram? Instagram, mungkin mungkin Instagram duluan ya, dari Mhm, Instagram, YouTube. Iya, barengan sama YouTube soal itu. Aku punya konten tentang seru dong Ren, iya, rambutnya? heeh. Gitu Iya. perjuangannya Randy, Aduh, bener-bener, itu beneran, tapi aduh. aku menilai sih ya sukses Randy, Belum sih, masih banyak belajar sih, mhm, masih pengen banyak ini Mbak Hera, pastinya, masih pengen waktu itu kan orang yang ngajarinnya kan dari negara itu ke sini, aku mhm. pengennya ke sana kalau udah ada rezeki gitu. Oh gitu, Pengen gantian ke sana. oke oke. Mhm. Terus perjalanan karir, habis dapat dokumen apa, ijazah itu, I terus kemana Randy? itu ditawarin ada beberapa kerjasama, misalkan Mbak Hera punya perusahaan gitu, Mhm, aku part-time doang paling di beberapa perusahaannya mereka yang bergerak di bidang kecantikan juga, walaupun ada salonnya, ada mhm. weddingnya kayak gitu-gitu. Oh gitu, Jadi pegang apa? rambut, waktu itu hairdo doang, baru di hairdo doang. Oh gitu, Itu tahun pertama ya, heeh. tahun Tahun berapa kedua sih? Tahun berapa Ren, coba tahu? Awal banget dapat kerjaan profesional sebagai penata rambut? 2000 eh 7, 8, 9, 2010. 2010 ya? Iya. Oh oke, Iya kan aku heeh, ketemu Mbak Hera kan masih aur-auran tuh, sekitar ibaratnya 2000 ngeblownya. enggak, udah kenceng, blow-nya tuh awet banget, Ingat banget tuh. awet. Dulu belum lama sih maksudnya justru, Ngeblow apa? aku kan rada-rada ini Mbak Hera, rada-rada apa, perfeksionis. Iya, Iya, aku tahu, perfeksionis banget kayak gak bisa heeh. ngeliat sesuatu yang Jadi kalau teman-temannya Randy tuh suka bilang sambil bercanda sih ya, nah, tahu Randy tuh kan ini, "Oh Randy nih kalau pegang rambut udah kayak ngukir nih." sebenarnya Heeh, susah itu perfeksionis ya? mhm, Mhm mhm, apa, rambut pendek, susah banget mmm. susah banget. Iya itu makanya Randy belajarnya itu kan Iya, belakangan. heeh. Balik lagi, orang tua
komennya apa Ren? Nggak boleh gitu. Wah, udah ngambil duit kuliah Mhm. ternyata ya buat belajar yang lain gitu. Ya nangis-nangis sih. Oh gitu? Oh gitu. Kalau gitu jadi, eee, balik lagi nginget dulu ya sedih gitu. Gitu ya. Yang paling sebenarnya, Heeh. apa Komennya namanya, apa? Gitu. Bapak iya, bilang apa? almarhum, sekarang Bapak udah nggak almarhum, Oke. Heeh. jadi ya udah lu, atur aja, pokoknya hidupmu atur sendiri sekarang Bapak udah nggak mau, Bapak udah nggak bisa ngarahin ke jalur yang, orang tua mau gitu. Oh gitu. Mhm mhm mhm. Pokoknya harus jadi orang minimal yang kamu ambil, akhirnya lama-lama, nyesel kan Mhm. pas, apa namanya, dengan alibiku yang kuat banget, oke Mhm. title tapi nggak punya skill mau jadi apa, sekarang dunianya kan udah begitu, Mhm. gitu. Akhirnya Mhm. mulai mulai paham tuh, Mhm. secara perlahan tadi kasih Mhm. tahunya. Gitu. Berapa Mhm. tahun mereka baru bisa terima? Pas Mhm. mau, 5 tahun. 5 tahun? Mhm. Itu 5 tahun pulang diusir bagaimana Ren? Ya begitu, kayak hamba biasanya kayak orang pacaran tapi hambar aja. Oh nggak ngobrol, nggak Iya apa iya gitu ya? seperlunya aja, heeh, nggak nanyain, di Jakarta tuh kayak gimana gitu. Berarti nggak didukung ya Iya, awalnya ya? nggak didukung Oh sama gitu. sekali. Ah. Ya udahlah. Itu, sekalian aku nyambung, itu berkaitan dengan stigma ya Ren ya? Katanya cowok kerja di salon, Nah, kan mohon maaf nggak laki iya gitu itu ya? dia, Heeh, itu nah sebenarnya heeh. kita yang jadi kayak Karena ini bapak dari seorang anak, suami dari seorang wanita. waktu itu ada beberapa yang bilang begitu, Mhm, ya negatifnya gitu sih, mhm. tapi nggak guys, gua tetap masih bisa nyanyi kok di sebelah kadang di salon Oh, kan suka nyanyi aku kan di musik. Ya itu tuh awal-awalnya masih 26, 27, 28, 2009 itu masih demen sama musik kan. oh, masih ada Masih waktu. masih ada banyak. Enggak, masih banyak pilihan Heeh, waktu itu. heeh. Akhirnya itu yang tertarik yang tadi. Jadi Mhm. pas Pernah digodain apa, Ren? sama Sama orang karena ini kebanyakan kan nggak laki gitu nah ya. itu dia. Heeh, gimana gimana, Ren? Wah, ini Ada cerita cerita yang apa? agak lucu banget Mbak Mhm, Era nih. Mbak Era boleh. pasti ketawa sih. Jadi waktu itu tuh ada yang begitu dan Heeh, bener sama-sama cowok, guys. Jadi Mbak Era, baik kok sama Rena itu baik banget. heeh, Dia tiba-tiba tuh, "Lu mau apa? Makan apa dulu?" Semuanya dikasih, Mbak. Ternyata heeh. yang Ada maksud ngomong ada lain. maksud tertentu. Sedangkan aku waktu itu kan belum terlalu ngerokok banget. Bibirku tuh masih merah banget. Mereka tuh pasti, wah, Heeh. dikasih tahu. Ternyata, kok kayak gini? Hati-hati, Ren. Gitu. Oh, Anak-anak tuh. heeh heeh. Akhirnya aku ngumpul sama anak-anak yang anak-anak musik juga kaget gitu. Terus kayak, ya teman-teman main musik kok. Mhm. Main dulu. Ih, di salon Heeh, gitu ya? kocak sih gini. Akhirnya ya udah itu. Nah, Heeh. sekarang jadi yang ya itu yang gangguin kayak gitu. Oh gitu Ternyata tuh ya? yang tipikal Heeh. yang cinta buat Nah, pokoknya dikasih deh semuanya. iya bakal gitu ya? Istri gimana istri? Nah, Heeh, istri, gimana? Kayaknya mhm, 2 hal ya, mhm, digodain laki bisa, 2 digodain perempuan juga bisa, karena kan megang rambut mhm, perempuan terus gitu. eee, Hubungannya sama cewek melulu, istri justru nah itu dia nyari istri hairstylist sangat susah banget yang ngerti? ngertiin stylist tuh kayak, Mhm. apa ya, ya kadang-kadang sih tetap masih ada ya rasa-rasa cemburu atau segala macam. Mmm. Mhm mhm. Tapi kalau yang digodain sesama laki sih udah nggak mempan, gua udah ada seal, udah ada seal-nya, udah tahu, oh nanti Heeh. begini gitu. Sekarang pertanyaannya kenapa sih menurut Randy ya, Nah, kenapa hairstylist kebanyakan laki? yang Kenapa ya? pertama menurutku pribadi ya, yang pertama mood-nya tuh stabil. Kalau dalam dunia psikologis tuh dia mood-nya stabil. Oh. Aku kan suka kadang-kadang sharing di ada beberapa hairstylist, Heeh temenku ya, maksudnya heeh. walaupun itu lebih tua dari aku, kadang-kadang aku sharing knowledge sedikit gitu, Mhm. yang tua, yang sorry, yang cewek sama yang cowok. Yang cowok tuh lebih nangkepnya full ketimbang ini apa namanya, yang cewek. Kalau lagi nge-mood kadang-kadang ya berubah.
Misalkan aku Mmm, ngasih, teknik sedikit sharing teknik ke mereka, mhm. nerimanya nggak baik aja, Oh gitu, heeh, karena menurut mood-nya lagi nggak bagus. mungkin, tapi Oh itu nggak gitu. semuanya begitulah ya. Make sense sih. Iya iya iya, Mungkin benar sih, benar. aku sih punya feeling ke sana Iya ya. iya iya iya. Mhm. Mempercantik orang, bikin orang lebih 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 bagus kalau kita hatinya sendiri nggak terang gitu, Mhm, susah nggak ya, dengan hati. nggak dengan hati. Kalau nggak dengan Oh, hati itu susah, betul betul, laki-laki lebih stabil ya benar, emosinya, lebih tough gitu lebih ya. tough. Heeh Terus, heeh. eee, pekerjaan itu kita bukan di ngejar duitnya nih. Mhm Kalau kalau misalkan mungkin waktu itu aku kuliah sampai selesai, aku punya mhm jabatan pasti lebih 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 dari sekarang kan, tapi nggak tahu juga. Tapi ya, kerja itu dengan hati dan ada 2 tipe hairdresser mhm atau hairstylist mhm yang cinta, mhm. yang pertama kepepet, nggak punya kerjaan lagi. Serius? Yes, yang penting dia dapat kerja di suatu, Padahal dunia persaingannya tinggi juga loh ya, dunia hairstylist gitu yap. ya. Oh, tapi dia ini aja, iseng gitu ya, daripada Ibaratnya nggak ada yang lain? heeh, daripada nggak ada yang lain, Oh. menurut Randy gitu. Aku kan suka analis kan kebanyakan aku sekarang kan kerja itu aku kenapa ada Mmm, di sana. mhm Aku sharing sedikit tren yang berkembang di zaman sekarang, ibaratnya kayak model guntingan, coloring apa, di mhm tahun ini trennya apa gitu. mhm. Mereka nggak respon, ada yang kayak gitu. Mereka ya, "Aku bisa ngegunting, bisa ngeblok, bisa ngecat, bisa makeup, bisa sanggul, udah Selesai. selesai." Nah nah itu teman-teman saya tahu Randy tuh senangnya sekolah. Mmm, Sekolah, pokoknya "Aku lagi ambil kursus ini Mbak, aku lagi ambil kursus itu," gitu. Jadi skill-nya tuh sama dia diasah terus, makanya nggak heran makin lama klien makin banyak gitu ya. Heeh yang kemarin tuh, heeh. di bulan lalu aja, ya paling paling dikit itu 6 Mmm, sehari, sehari paling dikit 6 6. tuh. Pokoknya kalau kalau schedule schedule normal ya double kill pokoknya kali 2. Heeh, karena aku datang tuh Randy suka gini, aku tuh nggak duduk loh Mbak, tuh belum minum loh." Bener kayak suka gitu. Parah sih itu. Iya, makanya kurus nih, ya ampun kerjaannya Tapi emang banyak. dari 10 tahun lalu kita udah masih segini aja. Iya 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 Belum iya belum iya. bisa kayaknya nggak Abang masih gemuk dah, Gitu ya, udah bawaan. bawaan. Iya, Alhamdulillah. heeh heeh. Jadi biasanya kan ada udah merit bapak-bapak kan jadi, jangan tapi. Pernah ngalamin customer yang nggak puas nggak, Ren? Ah, Dululah awal-awal Randy? awal-awal Heeh. alhamdulillah belum Pendekan oh belum. enggak? Belum ya? Karena, basic-nya hairdresser Heeh, atau waktu itu yang ngajarin kan orang internasional kan, kayak mhm dikasih tahu cara ngebaca karakter orang itu kayak gimana. Jadi mhm, sebenarnya dibahas di, eee, mereka ngasih tahu kayak psikolognya dulu. mmm, Mereka kayak bahas dalam banget tentang kayak karakter orang kayak gimana, adakah dia yang periang atau pendiam. mhm Kita harus mhm, bener-bener diskusi dulu lah pertama, mmm, konsultasi. mhm mhm, ngobrol dulu ya? Ngobrol dulu. Oke, Makanya kan kalau di kelas itu ada beberapa yang dipanggil dengan communication skill. Jadi kita ngobrol dulu, lu maunya kayak mhm, gimana, udah finish, udah deal, baru kita kerjain. Jadi tiba-tiba mmm, jangan sampai salah dengar atau salah ngerti kita ngebahas ke orangnya mau mau gimana nih. gitu ya? Iya, Oh, contoh heeh kayak Mbak Hera, kan gue heeh mau coloring warnanya merah. heeh Tiba-tiba aku ngide nih, heeh, merahnya nggak maksimal, nggak didengerin Mbak Hera tadi, ini pasti Mbak Hera marah. mhm, ya, Warnanya kok nggak on target, Ren? heeh. Aku nggak mau tuh kayak miss di situ nggak pernah, alhamdulillah, Oh, sampai detik ini. oke oke. Terus ada juga orang-orang yang dari luar negeri bahkan Mhm rambutnya udah panjang segini, tiba-tiba datang segini dipotong. Itu mhm, discuss-nya dari sebelum dia datang ke Indonesia. gitu? Itu Mhm, kliennya Randy? iya. Oh ya? Misalkan datang dari kemarin dari Abu Dhabi, datang ke Oh, sini rambutnya udah segini, pokoknya heeh, udah panjang banget segini. panjang, Kan gue balik lagi dong, segini. Yakin? Aku nanyanya heeh lebih yakin tuh udah kayak heeh, udah berulang-ulang. iya, Pendek, yakin? Yakin. Sampai heeh aku setakutnya itu, aku heeh takut banget salah, heeh aku iket dulu kanan kiri, heeh. ini guntingnya iket, potong dulu deh, terus, oh kalau udah yakin, udah digunting sama dia sendiri berarti udah yakin. Oh gitu ya? Ya, Bener-bener nggak mau ngecewain orang, iya jangan bener. sampai salah, karena rambut nggak bisa terus diganti begitu aja gitu, Mhm, bener. iya.
nangis Mhm. yang ada. Mhm. Eee, menurut Randy, kenapa Mhm. sih Randy kliennya banyak? Yang Menurutku, satu, aku bilang sih karena Randy tren ya, belajar terus. Apa lagi? banyak Heeh. Heeh. bantuin jawab guys. Klienku Heeh. banyak itu jadi gini Mbak Hera, aku ibaratnya dari beberapa ini apa namanya rekomen ibaratnya kayak Mbak Hera nih datang ke aku dengan hasil yang aku buat maksimal banget terus Mbak Heranya suka. Mbak Heranya suruh ngomong lagi sama temennya Oh. dan itu marketing tanpa aku bayar ads Iya iya iya. Betul. offline kayak Jadi tiap orang heeh, dibikin puas maksimal maksimal sehingga sebisa-bisanya. sehingga dia bisa share ke orang lain. Iya, Paling nggak dia nggak ngomong, "Bagus," heeh. gitu ya. Jadi Oh, waktu betul itu betul. juga ada cerita banget dan Mhm. ini real banget guys sebelum aku Mhm. married itu tuh 2000 berapa? Mhm. Eh aku emang sekarang lebih banyak ngeguntingin emang abdi negara banyak banget Iya kan ya bener, abdi negara dari semua banyak kalangan, polwan. heeh, dari TNI Polri. Nah yang semalam itu kayak besok kan 5 Oktober itu HUT TNI makanya dari Heeh. tadi tuh chat di sini tuh kayak tuh Oh, berisik eh itu dari apa namanya ini anggota juga heeh. mulai dari Pas Pampres dan banyak juga Oh. Oh, jadi nggak cuma cewek ya, cewek cowok ya? cewek cowok Heeh, cewek cowok. yang tadi pegang cewek cowok. Nah, waktu itu aku, ada salah satu temenku polwan yang sekarang udah tinggal di jauh tuh ya, Mhm. pokoknya udah nggak di Jakarta. Oke. Waktu itu dia lagi jalan di mall, waktu itu di Pondok Indah, dan Heeh. ada ibu-ibu cinci lah manggil, Heeh. "Mbak, kamu potong rambutnya di mana?" Dan orang itu cerita ke aku. Oh, Akhirnya gitu. dari sama Mbak Esti dikasih tahu, Heeh. nomorku. Aku potongnya di Tebet sama Mama Rendy gitu. Sampai Oh, sekarang, heeh. eee, jadi langganan aku. Oh, gitu. Segitunya ya Iya, orang. orang ngelihat rambutnya doang kan Heeh kalau heeh. jalan di mall doang, Heeh. dilihat model Keren. heeh, Iya segitunya. iya iya. Iya. Keren keren, emang gitu. Cewek, cepet. Ya, Cepet kalau cepet, jelek cepet, jelek bagus cepet, jelek cepet, lebih cepet terus lagi. lebih Jangan bahaya dan salah. lebih intens. Iya. Heeh. Gimana sih Ren? Randy ada orang datang Heeh, misalnya, nggak ada ide nih Ren, gitu. mhm, Randy lebih apa? Pakemnya, lihat bentuk wajah, atau tren yang biasanya yang Randy kasih ke dia? kalau untuk tren sendiri, Mhm. biasanya kan berdasarkan usia biasanya kan. Misalkan sekarang trennya di wolf cut adalah guntingan yang digemari pada, ini, apa namanya, anak-anak remaja lah. Kali Mmm. aku ibu-ibu atau mama-mama aku bikin Mhm. wolf kayak rambutku ini sebenarnya wolf kayak gini nih. Oh, Maksudnya ya agak ngacak gini kira-kira oke. kan nggak cocok paling Mhm. eh aku kasih referensi atau aku nanya lagi kebiasaan style sebelumnya kayak gimana atau Oh, mau ada gitu ya. perubahan yang signifikan Heeh. atau normal aja biasanya gitu. Oh, gitu. Mm. Jadi Mhm. tren-tren yang aku pelajari setiap Mhm. tahunnya nggak selalu aku bawa kecuali itu colornya. Mhm Kalau mhm mhm. cuttingnya ya gitu-gitu aja sebenarnya. Cuman emang, Mmm. di-improve dari, ibaratnya kayak nge-rename aja, Rinem itu apa? kayak ngeganti nama trennya aja Oh, sebenarnya gitu. heeh, Padahal sih tetep aja layer, mhm, apa, bob, gitu ya? cuman 2 doang, panjang sama pendek sama medium, 3 lah, Oh, gitu. inspirasinya banyak tapi, Heeh. Iya iya iya. mhm, Kenapa sih Randy milih untuk belajar langsung ke mhm, aslinya gitu iya, ya, dibanding zaman sekarang kan banyak digital, oke, lihat di beda. YouTube, lihat di sosial media lah pokoknya banyak tutorial. Tutorials aku juga content creator karena ibaratnya gini, yang aku sharing di sana Mhm. itu nggak full, Mmm. kalau mau full boleh yuk kita buka kelas ibaratnya kayak gitu Oh contohnya, iya, Randy juga nerima kalau ada yang mau kelas heeh. ya? Jadi, aku bisa nanya langsung, kesalahanku aku bisa dikoreksi, Mhm. sama yang ngajarin langsung. Mmm. Jadi, aku tiap hari beneran belajar. Mhm mhm mhm. Iya, ibaratnya contoh, aku ketemu rambut yang jenisnya sama Mbak Hera nih, tapi Mhm. kemauan orang tersebut beda. Oh ya? "Ren, gue maunya bob, Ren, gue maunya layer." Mhm Nah, lu mhm. mikir kan pasti. Mhm mhm mhm. Ibaratnya gitu. Nah, itu kalau kita belajar langsung, itu dikasih tahu cara menangani yang, punya kemauan seperti itu.
Mmm, rambut kayak gini tuh kayak gimana, terus, apa namanya, jenis rambut ini kita harus ngapain gitu. Malah mhm sampai di titik ini Randy tuh pengen banget kuliah lagi, mhm. tapi kimia, Buat buat ngebahas, namanya chemical. heeh Menurutku tuh chemical kemarin ada beberapa media media sosial yang ngomong kayak, nih, apa namanya, pakai ini kek, heeh. tinggal nyatet doang, itu kan bahaya sebenarnya. Heeh. Oh, Kadang-kadang, buat teman-teman yang nggak ngerti product knowledge tentang dunia rambut, aku keren, iya, apa tuh? pengetahuan kayak gitu. Ya, maksudnya aku akan pakai sendiri buat Oh, aku kayak ngasih tahu. Jadi aku bisa akan ngobrol sama brand, heeh. ini kadarnya apa, Ngerti formulasi, ya iya, isinya apa? isinya apa. Pengennya kayak gitu. Oh, Mm-mm. nggak semuanya orang mau begitu ya? Pengennya bener-bener, Maksudnya soalnya kan nggak berkaitan langsung dengan rambut yang mm, cuman kelihatan luarnya doang gitu, iya isinya bener. biasanya kan orang nggak peduli apa gitu kan ya. Misalkan orang nanya rambut Heeh, ada berapa lapis, contohnya kayak gitu. heeh heeh, Kalau yang awam nih, kalau misalnya, oh bisa heeh, ngegunting, bisa ngeblok, heeh, jawabnya gimana? Berapa eee, lapis? 2 lapis. Seingetku ya itu pelajaran basic banget ya, kayak Heeh, ngulang, kayak ulangan nih kalau mau bayar lagi ulangan guys. heeh, Rambut itu kalau nggak salah ada 3 lapis. Ada yang pertama ada cuticula, heeh. ada medula, ada lapisan ketiga adalah cortege. Oh, Ada 3 lapis. oh gitu. Nah, ada Heeh yang heeh. coloring yang, makanya aku tuh pengen nanya beberapa brand yang punya alasan ini awet kok, ini. Nah Heeh. itu menembus ke lapisan yang mana? Maksudnya kimianya aku pengen tahu. Oh gitu. Heeh. Ya Nggak ya ada ya ya. keratin. Keratin sama smoothing gimana contohnya Mmm, nih. Dia kan itu eh kalau smoothing itu pure chemical. mmm, Tapi kalau udah mhm perubahan zaman mhm makin naik, makin update, mhm. di-combine lah antara chemical dan treatment. Oh ya. Mhm. Ya ya ya, Buat treatment juga musti bener, iya, itu tuh musti ada, tepat ya. heeh, Heeh. waktu itu kayak ada yang bilang dari brandnya kayak, "Ini formulasinya, lebih 30%-nya chemical." Maksudnya gimana nih? Ya, aku pertanyaan kayak, sampai sekarang masih bertanya-tanya. Hebat hebat hebat, bener deh, Dan dia masih kayak mau sedalam itu, korek heeh, banget, ya, pengennya gitu. bener ya, nggak cuman luarnya doang, jadi mau Iya. belajar isinya apa Heeh. supaya tepat dalam, merawat rambut. Jadi nggak cuman cantik sekarang aja, cantik seterusnya gitu ya, Ren, ya? Iya. Oke. Sekarang kecenderungan gimana sih customer? Apa tuh? Mayoritas mereka ikut tren apa, Mhm. apa tuh namanya, apa yang sesuai aja dengan bentuk wajah dan lain-lain, Nah profesi dan lain-lain? biasanya kan kita sebutnya sekarang kayak FOMO, ada yang kayak gitu kan istilahnya, nggak mau ketinggalan. Mhm. Ada ya 50-50. Kalau yang kayak contohnya kayak Mbak Hera yang kayak udah tahunan sama aku nih, tetep Mhm. aja stay gitu. Iya. Tawarin, "Potong pendek, Mbak, Hmm. bentar ya." Nah, kan maksudnya kan aku kayak, barangnya ada yang lebih muda-muda kan, kayak Heeh. kita harus tahu istilah tren yang Nah, Ren ini harus gini-gini, "Bang Ren, heeh, aku mau potong gini dong." mhm, Baru kayak contoh kayak bikin layer, bikin butterfly, terus mhm, bikin curtain bangs, istilah-istilah itu mhm. semua hairstylist tuh harus ngerti sebenarnya. Ya 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 ya. Udah ngerti, Heeh, caranya juga harus ngerti cara motongnya kayak gimana, jangan oke. feeling. Itu Ya ya ya. Apa sih rahasia di balik tatanan rambut yang sempurna? rahasianya Mhm. adalah, Kalau aku, yang mateng. ya, Oh, gimana, Ren? biasanya ada Heeh, beberapa, eh, ini Mbak, balik lagi nih, tantangan buat apa nih? Buat hairdo kah? Buat styling? buat, styling. Styling. Heeh, Styling ya bener-bener detail. Yang pertama adalah detail dan bener-bener detail. heeh. Jadi harus serius banget. Mhm, Gak boleh ngasal, mhm. cepet. Gak boleh timing. Makanya kadang-kadang orang, kan gue gunting mesti kira nggak bisa. 10 menit bisa nggak? Ya nggak bisa. Kompornya Randy 10 menit nggak nggak bisa, bisa. nggak bisa. Luangkan eh waktu minimal 1 jam. Sejam bisa kayak. Sekarang kan udah ada tim yang bantuin ngeblow jadi agak Iya, lumayan. Orang itu. paling anak-anak udah kayak Paling Randy ngeliatin aja ya, ngawasin ya. tetap aja ngulang tetap. Gitu. Masalahnya gini Mbak Ra, kekuranganku adalah aku nggak bisa mengurangin kadar perfeksionisku Mmm, untuk nge-share ke tim tuh agak berat.
Sam Ngelepas gitu aja nggak bisa ya? Oke agak-agak oke. susah, Mhm mulai dari formula color, mhm formula semuanya gitu, kayak bikin section misalkan coloring, mhm highlight kayak gimana, aku tetap turun, ini mulai dari sini ya, ini kayak gini kayak mhm masih kayak gitu. mhm mhm mhm. Ngomongnya gitu kalau pengen punya tim lu minimal, ini kan, apa namanya, ya sabar dikit sampai mereka pinter. Ya, apa yang Randy sukai dari profesi ini? Selain karena satu passion, yang lainnya apa? Yang lainnya happy terus setiap hari. Gitu ya? Yes. Walaupun berdiri berjam-jam Heeh, seneng. gitu ya, karena melakukan pekerjaan yang disukai. Iya bener. Ibaratnya kalau misalkan contoh waktu Heeh, itu aku part-time di kerjaanku yang sesuai jalur yang aku ambil kuliah itu stres. jelas ya. Heeh, waktu itu Iya. kayak ngejagain contoh kayak ngejagain, secure apa gitu, misalkan di perusahaan bergerak di bidang jaringan lah ibaratnya. Mhm, Itu maintenance biasanya udah balik, "Ren ada trouble," balik lagi, betul betul. heeh. Oh, Cuman iya baik. menangnya ya weekend bisa libur, cuman emang kalau hairstylist, sekarang juga bisa libur kok weekend. Bisa. Aku punya schedule sekarang, sombong, ada. Enggak, waktu itu Heeh, ya itu sih Mbak, jadi ketawa mulu, jadi ketemu banyak orang. mhm, Paling kalau di kantor ketemunya kayak Mbak di PC kan masih ketemu paling mhm, sama laptop, sama komputer, mhm, kayak gitu, mhm, jadi bosen. gitu ya. Heeh. Ini ada pesan apa buat pemula-pemula yang pengen terjun ke dunia hairstylist? Yang pertama, kadang-kadang orang tua nggak setuju nih, Nah, ya, itu dulu, pamit dulu guys. pamit ya. Heeh, izin dulu, aku mau belajarin jangan sampai kayak Randy Heeh, ya. Jadi kayak, heeh, wah, udahlah, ngeri pokoknya kalau udah, heeh, ya udah cukup aku aja gitu. heeh. eh Terus, Buat pemula gitu. bener-bener deh, kita mulai dari mana nih, Ren? Mm-mm. Ambil kursus? Hmm. Heeh. Yang pertama ya fundamental, Hmm, basic dulu, basic dulu ngerti ya. dulu, pokoknya Heeh, kayak sekolah aja. sekolah aja. Iya. Banyak kan ya? Banyak. Heeh, Sekarang kan digital gampang nih mau belajar apa dulu nih. heeh, Ada belajar makeup, belajar gunting, heeh, belajar color, belajar styling. Karena profesionalnya masing-masing. Jadi mhm. makanya hairstylist tuh ada yang senang coloring, colorist. Dia akan jadi colorist. Jurusannya ya. Iya, dia akan Mhm, jadi colorist terus. mhm, Ada yang senang cutting kayak aku, ya mhm. cutting. Aku senang dua-duanya malah. Cutting, Baiknya gimana, Ren? Ambil spesialisasi apa semua bisa? di awal better ini dulu, ngerti satu-satu dulu, ngerti dulu basic semuanya. Coloring tuh kayak gini, ngerti, apa namanya, caranya dulu semua, tekniknya paham. Mhm, Nanti berjalannya waktu, kalau udah pada ngerti, terserah nyamannya mereka akan di mana. Apa seneng make up, apa seneng yang full. Tapi mmm, menurut Randy sih, ngambil satu mhm, fokus. Kalau mhm. belajar satu ya satu aja gunting terus sampai mateng, baru sisanya kalau mau belajar lagi nggak apa-apa. Gitu ya? Mhm. Ambil jurusan dulu ya? Jurusan dulu kan Maunya ke dibagi-bagi. Iya. oh, dia ahli, Mhm. oh udah pinter, baru ke yang lain. Kadang Heeh, ada yang bilang kalau udah 3 tahun berturut-turut dia kan udah jadi profesional kan. Aku heeh. sih 3 tahun belum jadi apa-apa justru masih ngerasa belajar mulu. Iya 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 iya. ada beberapa waktu itu ya belajar orang Jepang, orang apa banyak banget. Mhm, Biasanya kan ada brand yang bundling sama edukator edukator dari beberapa negara kan. Kayak contohnya mhm. kemarin eh apa namanya ada brand di sini aku nggak perlu sebut ah. Mereka ngundang waktu itu Heeh, ada acara besar di Tenis Indoor Senayan waktu itu kayak oke. 2.500 hairdresser seluruh Indonesia Oh ya? kumpul iya. Itu Terus? dari semua kalangan. Heeh. Aku sampai kaget, "Ini Mas Randi ya?" "Bukan, mirip kali." Sampai orang kaget tahu loh. Oh, Sakit serius. iya iya iya. Banyak Sampai belajar dari YouTube-nya Randy juga kali ngintip-ngintip. ngintip, Heeh, viewers sih belum banyak sih, paling heeh, OTW berapa nggak tahu, belum heeh, jarang dilihat soalnya sekarang. heeh heeh. Yang aku bikin aku upload, sisanya aku paling nggak ya udah ngerjain ada beberapa yang aku kerjain kayak nggak pernah Mhm, nyontek-nyontek di YouTube lagi. mhm. Nah Paling itu, eee, merasakan nggak bahwa peran sosial media itu besar? banget banget, Banget? heeh, Ada eee, yang DM IG gitu-gitu, udah YouTube, banyak mau ketemu. banyak Oh banget. gitu ya? Heeh, Oke. terus apa namanya, affiliate endorse, terus mulai Oh dari ada endorse juga? ada beberapa brand yang ngajakin
join kayak gini gitu. Aduh. Sedangkan aku yang pertama adalah waktunya. Hmm. Waktunya susah, Mm-mm. ngebaginya sih yang susah. Maksudnya aku kan manusia bukan robot. Dan libur pengen kesini banget susah guys. Ah. Manusianya susah banget. Mm-mm. Yang DM inbox itu WhatsApp tiap hari Mbak Hera, alhamdulillah. Gitu Makanya ya. digital itu wajib sih. Walaupun itu bergerak di bidang apapun menurut Randy. Hmm. Sekarang udah AI juga udah mulai banyak, Mm-mm. udah mulai kita harus aku belajar sampai ke sana justru sampai sekarang. Gitu ya. Karena yang akan lebih abadi nanti yang organik malah. Organik itu yang mana? Yang biasa kan? Yang Organik tuh kayak konten Mbak Hera misalkan pure kayak Heeh. kita ngobrol begini jadi bukan ada editing dari AI gitu, real. Oh Iya, iya, iya itu itu yang juga tuh. kayak Mm-mm. gitu. Kalau Aku tangan sih hari gini jadi hairstylist. hari gini jadi Heeh. stylist. Apakah itu akan jadi profesi yang tergantikan? Iya kelihatannya ya. Kalau aku pernah bahas waktu itu sama founder Kenichio, hairdresser dari nggak tahu negara mana ya. Tidak tergantikan hairstylist. Iya, 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 iya. Kayak itu beneran skill. Yang pertama Heeh. kayak gitu, skill sama itu yang Randy dibahas ya. Maksudnya se apa namanya seputar dunia hairdresser ya, yang nggak tergantikan adalah hairstylist mungkin Iya ya. agak Betul, susah. betul. Benar, benar. Yang lain mungkin bisa. Kalau rambut, yang gunting siapa? Apa mau Heeh. kita Kita mau ciptain robot. Robot. robot? Robot Robot yang masih kaku masih gitu. gitu Karena ya. itu kayak pakai udah Jangan nanti ada nih Bob tinggal tap gitu. Terus dia motongin kayak gitu. yang kayak mana aku lihat gitu doang. Enggak, sekarang ibaratnya contoh kemarin rambut gue paling susah digunting nih. Rambutnya tuh kayak rambutku tuh gini, agak lebih susah digunting. Jadi ini depannya aku potongin sendiri, anak-anak potong ini doang. Kayak aku bikin love tuh. Nah, salah, Salah. salah ini guntingan salah nih. Waduh. Ini kuliahnya nggak tahu kapan. Hmm. Aku bilang slide, dia point cut. Aduh, ya udahlah. Ah. Kayak aku nanya juga mereka udah pada nggak ini. Mm-mm. Contohnya kayak gitu. Kalau itu aja orang kebayang kalau AI. Tiba-tiba sistemnya error, ini bisa Iya sih. ngeri banget. Iya benar. Cita-cita ya? Hmm, Heeh. cita-cita. Pengen sharing ilmu ini sebelum aku nggak ada. Maksudnya di saat udah nggak ada umur lagi gitu. Mm-mm. Orang mempunyai skill yang aku punya sekarang. Aku pengen sharing pengalaman, aku berbagi ilmu Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Pengennya punya akademi, punya 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 sekolah eh, ya. punya sekolah. Tapi aku Oh. pengen sekolah lagi. Aku duluan mas kalian. Aku pengen sekolah lagi tetap. Aku sekolah lagi. Heeh. Udah aku minimal dari luar lah. Aku nggak mau belajar di Indonesia. Dari sana aku share Mm-mm. ke sini. Mm-mm. Aku itu sempet juga aku ditawarin ke Belanda untuk ngajar waktu itu ada. Oh ya. Aku dari Indonesia waktu itu. Oh, kenapa Tuh, nggak mau? jadi ya makanya aku tinggalin kalian. Eh, Nah, itu tuh itu kayak berapa lama sekolahnya, Ren? nah itu dia maksudnya kalau master class bisa cepet sih kayak aku ngambil yang ini aja, yang cepet aja. Heeh, heeh. Ya mungkin 2 minggu lah, gitu aja. Hmm. Kan kita basicnya fundamental udah ngerti dasarnya. Cuma pengetahuan yang terbaru aja Mm-mm. tuh. Nah itu kadang-kadang ada yang bilang apa yang baru hari ini besok tuh udah tua, stylenya tuh udah beda lagi. Besok tuh udah Gitu ya, heeh, cepet. kalau dunia Mm. stylist kayak gitu. Jadi Jadi cita-cita bikin sekolah. kita bikin sekolah, Heeh, bikin salon. heeh. Kalau sekarang kan masih partner posisinya. Iya, Tapi budgetnya emang gede banget sih. gitu ya. Menurut Randy gede. pengen pakai nama sendiri ya, Randy Salon. Nama itu Apa? masih dipikirin sih kayak konsep Mm-mm. nama itu kayak maksudnya kan sekarang baru personalku doang yang gede ya. Baru Mm-mm. personal brandingnya doang. Kalau Mm-mm. nge-branding salon tuh paling susah. Gitu ya. Serius. Kenapa, Ren? Gimana? Harus konsisten sih Mbak Hera. Oh. Konsisten. Kayak contoh kayak Mm-mm. salon spesialis Mm-mm. color. Ya udah, mereka harus branding jor-joran di situ. Konsisten color terus.
Gitu yang ya? aku pelajari Harus di punya specialties juga? eh, Oh, eh, salon juga harus iya, punya specialties. kayak Oke. apa namanya, kayak Nggak bisa kayak gunting supermarket? Apa aja bisa? sebenarnya bisa kayak gitu emang Heeh. gitu, tapi yang salah satu ada yang ditonjolkan. Hmm, Kayak ada eh, strength-nya ya? kayak lulur misalkan, kayak lulur, Heeh. kayak nail gitu-gitunya kan, yang art spesialis gitu kan. Iya, iya, iya. Padahal di sana banyak treatment yang lain kayak Hmm. gitu. Itu yang paling susah kalau branding salon, kalau personal branding Mm-mm. ya itu sama aja sih sebenarnya kayak spesialisnya apa dulu. Hmm. Nah, kadang-kadang salon itu dunia hairstylist tuh yang dicari emang stylist ya kadang. Artinya harus juga hati-hati pilih tim gitu Iya, ya. benar, selektif lah. Selektif pilih Mm. tim untuk supaya ya itu supaya salonnya dikenal punya strength di mana, nggak asal aja. Iya, benar. Even cuman ngeblow aja tuh orang bisa nggak balik lagi loh. Contohnya ini Ngeblow kalau aku sebelum udah lab begini, balik lagi cari yang lain. ada yang Kecil-kecil kan? kecil banget ya. Heeh. Iya. Terus yang pertama juga, kedua attitude juga sih. Hmm. Kayak kadang kayak SDM diperhatikan kalau Mm-mm, mm-mm. semua sih. Kalau Randy kan emang dari mulai kebersihan, Mm-mm. etika mereka kayak Mm. gitu kan. Kadang-kadang aku ngobrol sama orang, berarti anak kecil ngajarin orang tuh kayak gimana kayak gitu-gitu. Kayak yang harus diperhatikan semuanya sih kayak Iya, jadi mau mesti mateng ya. matang, kayak mau Oke, oke. SDM-nya Heeh. bagus, salonnya bagus, Iya, iya. produknya Hmm. bagus gitu, pelayanannya bagus juga, semuanya totalnya harus bagus. Maklum OCD guys. Iya, nggak OCD. Baru kayak lebih pengennya yang bagus totali, bagus aja. Randy 10 tahun lagi, Mhm. bayangannya. 10 tahun. Heeh. Terus Oke, punya sekolah. udah kayaknya. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Mm-mm. Jadi ini benar-benar profesi yang benar-benar bisa diandalkan ya. Bisa. Lihat Randy tuh maju. Dulu pertama kenal Randy, iya Mbak, kontrak sini. Sekarang udah punya rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Kesini ke rumahku naik mobil sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macet gitu ya. Macet Parah. Mbak. Bawa mobil apa? Padahal hujan dan macet gitu. Betul, Tapi betul. senang. Jadi senang bisa ngeliat Randy. Kenal dari awal. Bersyukur waktu itu langsung kenal Randy gitu. Dan Randy bertahan di salon ini, di Tebet. Ya, jadi ya itu salon saya juga gitu. Terus, Jadi apa namanya? Merah sorry aku potong. mm-mm. Ini eh ya aku sih belum ngerasa jadi apa-apa sampai sekarang justru malah Enggak lah, bener yang ngeliat kan orang lain. oh gitu. Heeh dong, ngeliatin orang, Randy, Heeh. Randy keren sekarang begini, begini, begini. Dari kliennya yang mungkin banyak dulu, Ren aku jam segini, dia ngikut. Oke Mbak, datang. Sekarang nggak bisa. Karena nggak bisa. Plus dua, Ren, itu Kak, kalau bisa mah kalau besok, besoknya lagi ya, heeh, gitu. Bisa kalau ya. kalau itu yang udah deket banget. Kalau biasanya kalau yang newbie baru ngechat Heeh. H-7. Gitu. Mhm. Masa lama. Bukan kalau Bukannya misalkan ya? mau baru banget WhatsApp atau baru telepon, aku schedule dilihat dulu. Oh aku bawa makanya aku bawa note kemana-mana Seminggu, Ren. seminggu. Ya ampun, ubanku udah kemana-mana. Aku pengen lihat Mbak Hera juga kayak natural gitu sih, nggak usah di chat gitu. Nggak mau. Bisa langsung kuyu gitu. Masa sih? Iya, ini aja Soalnya aku pasti belum pernah, color. belum pernah. Oh iya, aku mau cerita nih ke Mm-mm. teman-teman. Dulu tuh salah satu rambut Mbak Hera itu buat aku model di kompetisi. Waktu itu rambutnya Mbak Hera yang dipilih soalnya. Di color ya Ya, waktu itu ya? color sama gunting Oh, pendek. Itu iya, iya, salah satu iya, waktu iya, itu iya. naik di monitor gede. Wow, ada rambutnya Mbak Hera di sana. Ya dulu. Dulu tuh kayak, wow, 2017. Gitu ya? Mhm. Ada tuh historinya ada Oh, iya, iya, iya. 2017 Tapi itu. emang masih Ya color Randy 2017. juga detail banget. Oh, iya, Warna iya. yang agak merah-merah kayak Lihat aku. ya kan yang Iya, itu yang aku rambutnya pasang di segini. story juga. Heeh. Lihat. Ih, bagus banget warnanya. Iya, gitu. Mm-mm. Nah, itu waktu itu buat ini kompetisi cari kandidat hairstylist terbaik loh. Contohnya dari Mm-mm. 100 apa 200 orang gitu. Yang Mm-mm. terpilih cuma 20. Oh, Salah gitu. satunya aku waktu itu. Oh.
Itu salon ternama di Jakarta pokoknya, titik. Itu salon terkeren di Jakarta pokoknya. Aku masuk akademinya beliau. Maksudnya aku panggilnya maestro, diajarin langsung sama big ownernya waktu itu. Oh. Nah, itu tuh gebrat rambut Mahera juga waktu itu. Kayak Itu 2017, berarti 8 tahun yang lalu. waktu itu ingat betul rambut Mahera tuh. Soalnya rambut Mahera tuh menurutku cocok dan tebel kan kalau di Tebel, styling. lu tebel, iya. Habis pas aku ngeblot terakhir tuh kayak dia Umur, men. tinggal, Umur. oh iya emang ngaruh Umur lah, rontok lah, apa segala macam. doang. Iya. Ren, thank you Nah, banget udah datang ke sini ya, menembus hujan dan macet. aku masih mau kemana ya? Nah, saya ada janji lagi. Masih Nah, ya kan? Oke. nungguin kabar-kabaran dari Flight Mode biar nggak berisik. Heeh. Heeh. Tapi masih masih pengen nanti kita kapan-kapan ngobrol atau kita sharing lagi Mm-mm. pas proses aku ngurusin apa namanya tiket uban atau gimana nanti kita tungguin podcast Iya. selanjutnya. Heeh. Ya, pokoknya teman-teman nanti lihat ada saya tulis semuanya pokoknya kontak Randy podcast, Instagram, apa nomor telepon silahkan kalau mau hubungin ya. Dan kita sama-sama belajar hari ini gimana perjuangan Randy sampai ngelawan orang tua loh. Ya, Sebenarnya nggak lawan mau. sampai uang kuliah dipakai buat belajar, tapi ada hasilnya ya. Puji Tuhan ya, alhamdulillah udah jadi seperti ini dan posisinya gimana Randy itu bertumbuh dari yang orang nggak tahu namanya sekarang terkenal kemana-mana orang nyari dia gitu ya. Teman-teman yang lagi berjuang kayak Randy semangat ya, dapat apa pesan juga dari Randy supaya secanggih apapun tetap belajar ya, Iya. tetap membuka diri, tetap humble karena kalau kita merasa nggak tahu apa-apa kita akan haus untuk belajar lagi gitu ya. Sukses terus teman-teman dimanapun berada. Thank you ya Ren ya. Iya, sama-sama Mbak Sehat-sehat Hera. selalu. Sehat selalu Sampai Mbak ketemu Hera. lagi di salon. Salam atau di next podcast mau ngobrol Boleh, itu ya. boleh banget, boleh, Sebenarnya boleh. kalau mau mau dibahas ini kan baru apa tentang dunia hairdressernya Heeh. ya. Kenalan dulu sama Heeh, Randy-nya, ya, perjalanan karirnya. belajar karir. Nah, Kenapa aku dicari nama Polwan sama tentara. Nah, nanti aku banyak cerita lagi. Itu masih unik banget sih next. boleh, boleh Eh, banget. Kalau mau demo di sini juga boleh. boleh. Iya mau demo apa potong atau apa ngecat tadi Mm, apa salah satu skillnya Randy ya banget. Oke gitu. teman-teman Ah. kita ketemu lagi berarti ya Ren ya. Ya, masih ada Iya. sesi kedua lah. Iya. Insya Allah. Ya sehat-sehat semuanya. Ya, Dadah. udah. Thank you.